umur 13, aku kan kena prahara 65. Papiku diambil karena dia itu aktivis ketua Baperki dan terkenal di Klaten, cukup kaya, punya 2 mobil, 4 motor. Waktu itu loh, kaya. Hancur dalam waktu 1 malam, kena G30S PKI. Jadi saya diajak sama temennya papi yang kebetulan juga polisi. Dia tanya, kamu mau tengok bapakmu? Saya ngomong mau. Ya udah yuk, aku ajak ke sana. Jadi saya digandeng sama itu Pak Sirat namanya, pergi nengok, dan saya melihat untuk pertama kalinya, oh seperti ini. Papi saya itu kan ganteng ya, putih gitu. Biasanya pakaiannya tuh di laundry. Itu kan kotor gitu ya, kurus gitu. Tapi yang saya masih ingat itu papi itu berusaha tegar gitu. Jadi ketemu tapi dibatasi jeruji gitu ya. Jadi mungkin 3 meter gitu. Dia tanya, gimana baik-baik? Saya nggak bisa ngomong apa-apa, cuman ngangguk gini. Terus papi itu ngelepas cincinnya, dikasihkan saya. Dia ngomong, belajar baik-baik ya. Ini yang bikin siapa kok bagus-bagus gini? Bagus ya. Tunjukkan bahwa kita ini bukan korban. Kita ini pelaku sejarah. Jadi gimana? Bagus. Jadi gimana? Suri teladan. Jadi gimana? Penuh perjuangan. Bukan isinya cuma dendam, isinya cuma menjelek-jelekan ini, jelek-jelekan itu. Ngapain? Saya itu punya keluarga besar, jadi papa, mama, lalu 8 orang anak, saya nomor 3. Ayah saya itu seorang guru dulunya, tapi kemudian mempunyai bengkel sepeda, dan beliau itu juga terkenalnya dia adalah wasit yang jujur. Makanya kalau ada taruhan gitu tuh, kalau papa saya yang wasitin, orang berani, wah ini masih gak ada permainan. Dia juga banyak berkiprah dalam organisasi Tionghoa waktu itu namanya Baperki. Dalam dunia pendidikan itu dia aktif sebagai dewan orang tua gitulah. Jadi sangat memperhatikan pendidikan anak. Kalau dibilang soal tahun 65 itu sebenarnya secara politis mungkin orang Tionghoa itu nggak begitu tersangkut kuat gitu ya. Tetapi karena papa saya itu mungkin banyak musuhnya karena agak terkenal gitu ya. Jadi begitu pecah, kalau sekarang saya lihat itu dendam-dendam pribadi itu mendapatkan channel yang luar biasa lebar. Makanya langsung aja pada waktu itu tidak hanya papa saya, tapi siapapun juga itu bisa menggunakan dendam, benci, sentimen, sakit hati dan sebagainya itu untuk mencelakakan orang lain. Kalau kemudiannya ada kesempatan lagi, itu yang saya ingat adalah malam sebelum besoknya papi hilang. Jadi waktu itu kami diperbolehkan satu keluarga menengok, tapi papi sudah dipindah ke tempat lain. Jadi kita pikirnya, wah ini berarti ada harapan untuk mungkin keluar gitu ya, karena tidak pernah ada pengadilan, tidak pernah ada apapun juga. Jadi kita nggak ngerti apa yang salahnya ada di mana, nggak ngerti. Seperti itu malam-malam
kami semua ke sana, besoknya udah hilang. Saya kehilangan papa saya itu kan seperti kehilangan tokoh gede gitu ya. Maka untungnya, saya katakan untungnya kami ini miskin, jatuh miskin. Jadi oleh sebab itu kemarahan, segala dendam, segala sakit hati dan sebagainya, itu kan mendapatkan porsi yang cukup untuk berjuang. Karena besok makan apa kita nggak ngerti. Jadi setiap hari itu saya pergi untuk kulaan. Jadi misalnya ban satu, ban dalam satu, apa satu gitu. Nanti kalau sore kembaliin, bayar, untungnya untuk makan. Gitu. Jadi saya masih beruntung punya beberapa orang-orang yang tidak terkena dampak langsung, itu yang mau minjemin atau ngutangin sama kita. Kalau itu menimbulkan perasaan seperti apa pada mama? Ya bangga ya Bu ya. Jangan ngomongnya beli ya. Kita benci, tapi nggak tahu mau benci siapa. Karena ada ketakutan juga bahwa kalau saya aneh-aneh, saya keciduk sekalian. Jadi ketakutan itu yang membuat kita ini bertahan. Tahun 65 itu kan kena ya. Terus kan tahun 67 aku sekolah SMA. Sekolahnya di Solo, dibayarin oleh adiknya papiku. Kepengen jadi dokter karena papi itu cita-citanya anaknya harus ada yang jadi dokter. Dan aku sendiri kan kelihatannya punya bakat jadi kejam darah dan sebagainya. Jadinya dianggap oleh mamiku yang bisa jadi dokter itu aku. Tapi kemudian kalau Chinese mau jadi kedokteran itu bayarnya pakai emas, nggak kuat. Mami nekat itu mau pinjem emas, aku nggak mau. Karena begitu mami pinjem emas, aku nggak salah lama mesti mati. Kenapa? Karena aku bisa nggak tidur. Kenapa? Karena inget emas berapa kilo, aku masih bangun dan belajar. Padahal kesehatanku buruk, aku pasti mati. Jadi nggak mau. Akhirnya kemana? Kemanapun yang murah. Paling murah apa? Pendidikan guru. Jadi aku masuk ke guruan. Itu karena itu murah. Karena 40 tahun saya ini berada dalam penderitaan gitu. Masalah-masalah datang, hidup saya itu penuh dendam, kebencian. Wah, pokoknya kacau deh. Dian pada waktu usia 40, entah gimana, sepertinya GR saya, itu kehidupan menuntun saya untuk ketemu ajaran Buddha. Kalau dipikir mungkin keberuntungan yang utama, berkah utama, itu memang merupakan satu buah karma baik. Jadi mengenal Dhamma pada waktu yang sesuai, itulah berkah utama. Tapi kalau cuma mengenal rasanya juga nggak pas ya, mestinya harusnya mempraktekkan ajaran Buddha, itulah berkah utama. Jadi entah kenapa saya itu bisa diberi buku untuk diterjemahkan. Nah di situ mulainya saya mengenal ajaran Buddha. Suatu ketika kita pas ke Mendut, dipamerin sama Bantepannya. Ini loh yang namanya Tripitaka. Tripitaka segini. Hah? Segini Bante? Iya. Ini bahasa Inggris. Cik, bahasa Indonesia. Loh, lah kok cuma segitu? Belum ada yang menerjemahkan. Nah kan saya kaget. Makanya waktu itu saya langsung ngomong sama Bena, yuk kita terjemahkan. Jadi ini jatah kita. Itu loh.
yang membuat kita all out. Pokoknya sampai kapanpun, sampai mati kita, mampu kita terjemahin. Tahun depan ini 2020 itu lengkap 1/4 abad kita nerjemahin kitab suci Tripitaka dan belum selesai. Nah, pada waktu kemudian aku belajar meditasi kembali, itu hoki yang luar biasa. Pasti kehidupan lampau itu banyak kan apa ya? Kalau enggak mungkin ada hari ketemu Dhamma. Pikirannya itu tenang, itu bening. Aku heran, pikiran tuh bisa tuh kayak gini. Sementara biasanya kan kacau, gelap, pekat, ruwet, rengket gitu. Itu bisa lega, luas, kayak putih gitu. Seperti ini tuh, ketenangan. Baru tahu aku yang namanya tenang itu kayak gini. Terus baru ngerti lama-lama. Oh, aku selama ini menderita. Apa penderitaan? Ketakutan. Takut apa? Takut pada kematian, ditinggal mati. Maka kalau dia ngomongkan unfinished business, aku takutnya itu sebenarnya lepas dari papiku tuh. Lah kebencianku gimana? Aku mulai melihat ke dalam. Apa yang berubah? What has changed? Kebencianku di mana? Aku tes hidupku. Orang-orang yang dulu aku pengen bunuh, itu aku datangi loh. Aku ini gila loh kalau hal gitu. Aku datangi, aku lihat. Nggak ada kebencian loh. Vin, Bu Ratna tuh sayang enggak sama kamu? Ah, apa iya? Apa iya? Sayang loh, sayang. Lah kamu sayang enggak sama Bu Ratna? Kamu sayang enggak sama Bu Ratna? Kamu talent show mau apa? Enggak, ikut. Jadi penonton yang baik ya. Saya tahun 78 itu sudah mendirikan kursus bahasa Inggris. Tahun 74 itu saya jadi dosen Sanata Dharma. Jadi kelihatannya seumur hidup saya itu larinya ke gitu. Tahun 84 saya juga mikir gimana caranya nembus pendidikan anak-anak kecil. Saya ngadain playgroup tahun 2005. Itu ada anak muda yang juga tidak menikah yang katanya mau jadi kepala sekolah TK. Saya bikinlah TK Putra Bangsa tahun 2005. Hasilnya luar biasa bagus. Tuntutlah SD. Ya udah 2007 itu SD berdiri. 2013 SMP berdiri. Dan kemudian banyak orang sahabat-sahabat Dhamma yang memberikan banyak bantuan karena saya dan Wena tidak mungkin mengandalkan harta sendiri yang nggak sanggup lah bikin sekolah. Jadinya kita bikin sekolahan yang luar biasa. Dengan bangga saya katakan sekarang ini Putra Bangsa itu terpilih menjadi sekolah penggerak. Kalau provinsi sekolahan kita nomor 3, kalau se-Indonesia 68, tapi itu tidak penting. Di situ sebenarnya yang paling penting adalah character building. Jadi anak-anak itu gimana caranya ditanamin kebiasaan-kebiasaan yang baik. Karakter, ilmu pengetahuan, dan keterampilan. Jadi ilmu pengetahuan kan secara sekolah kan kita punya kurikulum. Tapi karena kita ini sekolah swasta, jadi kurikulumnya ini bisa kita modifikasi di SMP misalnya. Itu sudah kita ajarkan kewiraswastaan. Itu kita adaptasi dari kurikulum Singapura. Apanya ya? Ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya karena telah mendidik, merawat dan juga membimbing anak-anak. Karma baik yang tertinggi itu kan yang berhubungan sama pikiran. Bagaimana kita memberikan
penyadaran pada anak-anak untuk ini loh, bertumbuh seoptimal mungkin dalam berbagai inteligensi. Nah itu yang saya pikir nggak bisa dapat di tempat yang bukan pendidikan. Luar biasa, pendidikan luar biasa. Kita melihat anak-anak bertumbuh dengan ajaib sekali. Dan itu kan tidak hanya sesuatu yang fisikal ya, tapi pola pikir loh. Bagaimana mereka ikut aturan, mengingat ini gini, jangan nyenggol teman. Kalau temannya gini, kadang-kadang mereka kalau TK gini kan kadang-kadang ada anak yang mengingatkan, harusnya gini. Itu mereka mulai belajar leadership, mereka belajar compassion, mereka belajar banyak sekali yang sehubungan dengan hati mereka jadi lembut. Nah ini yang sebelumnya tuh kan orang dendam, orang benci, orang marah itu kan kondisi pikiran tuh kan kenceng gitu. Kalau misalnya kita meditasi itu, wah gitu, calon stroke yang sangat bagus kan gitu. Nggak kuat kok kita sebenarnya. Tapi begitu kita bisa lihat, kalaupun itu terjadi karena sebab, ya sudah berarti papi itu ya memang harus mengalami seperti itu. Kehidupan lampaunya nggak tahu seperti apa. Tapi yang jelas kita sekarang masih hidup gitu. Jadi kesadaran bahwa aku sekarang masih hidup itu bisa mengubah banyak hal. Itu kan jadi semangat kan. Saya terbebas dari ikatan penderitaan yang mencekik itu. Nah, ngendorin itu berarti apa? Kan lepas. Jadi tujuan saya itu bukan memaafkan, bukan. Saya tuh mau saya nggak tercekik mati sendiri. Gitu. Konyol gitu kan. Supaya itu saya harus melepas. Ketegangannya harus dilepas. Caranya gimana? Yaitu dengan pandangan benar bahwa tidak akan terjadi sesuatu tanpa sebab. Jadi letaknya adalah apa? Berjuang melakukan yang terbaik yang saya bisa pada waktu itu. Jadi semangat itu terjaga gitu. Api wirya, aditana wirya kanti itu terjaga dengan baik. Dan itu saya peroleh dari The Buddha. Salah satu dari yang aku jadikan bahan renungan itu tathata itu ya, as it is. Itu kan bagus banget. Sebenarnya kehidupan ini kalau bisa benar-benar kita pahami sebagaimana it is, bukan it was lampau, tapi it is sekarang ini kayak apa? Wah itu kan hidup jauh lebih apa ya, fruitful gitu, meaningful gitu, berbuah, bermakna, bermanfaatnya full gitu. Karena kita konsentrasi pada apa yang bisa kita lakukan dengan kondisi apapun yang kita berada. Kita tuh menderita tuh akhirnya capek. Dan itu pula yang saya selalu katakan pada korban-korban G30S. Beberapa kali saya diundang untuk memberi sharing-sharing. Saya katakan pada mereka yang umurnya sudah 70-an gitu ya, karena kan waktu itu sudah berapa puluh tahun, misalnya tahun 2010 misalnya gitu. Itu kan sudah 45 tahun loh. Jadi mereka umurnya udah 70-an gitu. Saya katakan, loh Bapak Ibu ini sudah mau mati, ngapain mendendam kayak gitu, ngapain? Ya tapi kan saya nggak terima karena saya nggak salah. Kesalahan saya apa? Tidak dibuktikan. Saya menghabiskan berapa puluh tahun di penjara. Saya katakan lah ya kalau yang sudah ya sudah, mau diapain? Tapi kalau kita ini mau mati, apa nggak capek loh menderita? Saya kok pesimis ya urusan seperti gitu. Karena mau dikejar sampai mana toh gitu. Pemerintah aja ganti. Terus mau apa gitu? Saya lebih optimis kalau itu digarap dari masing-masing pribadi. Saya lebih optimis kayak gitu. Karena seperti tadi loh, saya itu mau ngurusin benci sama siapa. Mau sudah saya ngurusin diri saya supaya saya enggak benci. Itu kan jauh lebih ada gunanya gitu. Mau sudah kita gunakan apapun yang masih kita punya, khususnya kondisi yang baik, khususnya kita masih hidup, khususnya kita bisa berpikir untuk mengisi kehidupannya dengan hal-hal yang baik. Syukur-syukur
bisa mempengaruhi lingkungan, untuk paling tidak jadilah pejuang, jangan gampang menyerah. Perlakukan fisik, perlakukan mental kita dengan keluhuran. Dan kalau bisa ya keluhuran ini dijaga kemurniannya. Kalau kita ngerti bahwa kita mau mati, dan tadi saya katakan kita masih hidup. Ini loh yang penting, ini pada waktu hidup kita mau ngisi dengan apa. Kalau saya itu mau mati, ya kalau bisa ya saya isi dengan yang baik-baik dong. Kebencian, dapat apa? Kebencian tuh dapatnya apa coba? Kalau kehidupan ini harus diisi dengan sesuatu yang bermanfaat, yang punya nilai jasa kebajikan yang tinggi, maka pesangon mati yang terbaik itu apa? Dana damang, kan gitu. Dan dana yang diberikan pada anak-anak calon penerus bangsa kita, calon pemimpin bangsa kita, yang kita tangani dengan baik dalam 3 bidang, yaitu karakter, ilmu pengetahuan, dan keterampilan. Ini kan luar biasa efeknya, luar biasa riaknya. Apalagi melihat sekarang ini korupsi dia duduk busuk di sana sini. Paling tidak kalau kita bisa menciptakan sedikit warna indah, ya semoga ada gaungnya lah di alam semesta ini. Jadi kalau kita ngerti itu, Mas, semoga masing-masing pribadi menata dirinya sendiri-sendiri. Dengan demikian, bukannya tidak mungkin apa yang terbaik datang pada kita sebagai satu bangsa, sebagai satu spesies yang namanya manusia, pikiran, usaha itu tinggi, luhur. Jadi kalau kita berani ngomong aku manusia, aku harus memastikan aku berpikiran luhur.